Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang alat optik. Belajar tentang alat optik menggunakan konsep pada pemantulan dan konsep pada pembiasan lensa. Oleh sebab itu, ada baiknya Anda kembali mereview dua video tentang pemantulan pada cermin dan pembiasan pada lensa. Baik, mari kita awali pembicaraan tentang alat optik ini. Alat optik merupakan alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin atau susunan lensa dan cermin. Prinsipnya adalah alat optik ini sangat membantu dalam aktivitas manusia. Sehingga ketika kita menggunakan cermin atau lensa yang kita gunakan untuk membantu kegiatan-kegiatan kita, maka kita sudah bisa menyebutnya sebagai alat optik. Terkait dengan konsep kekuatan lensa, bahwa dinyatakan kekuatan lensa adalah kemampuan lensa untuk membiaskan cahaya. Besarnya dinyatakan sebagai satuan dioptri, yaitu 100 per F dioptri. Jadi menentukan kekuatan lensa, kita menggunakan konsep jarak fokus. Persamaan P sama dengan 100 per F ini hanya kita gunakan saat F dalam satuan cm. Tapi kalau nanti kita menggunakan F-nya dalam satuan meter, maka persamaannya tidak menggunakan nilai 100 tetapi langsung menggunakan nilai P sama dengan 1 per F. Itu kalau menggunakan satuan meter. Alat optik yang pertama yaitu kamera sederhana. Karena kamera sederhana itu menggunakan susunan satu buah lensa saja. Jadi dulu ketika menggambar dalam satu kamera, konsep kamera itu digambarkan seperti ini. Jadi ada suatu ruangan yang gelap, kemudian ada suatu lubang kecil yang kita letakkan suatu lensa, sehingga pada suatu dinding akan terbentuk gambar dari bayangan pemandangan yang ada di sisi luar. Sehingga dalam peristiwa tersebut pembentukan bayangannya diperkecil ya hasilnya. Jadi tadi bentuk kameranya satu ruangan besar, sekarang bentuk kameranya dibuat lebih kecil. Jadi ini kamera-kamera zaman dulu, proses pembuatan dan proses generasi. Jadi hanya diperlukan satu buah lensa, kemudian terbentuk bayangan, dan di dalamnya kemudian diletakkan suatu negatif film yang PK dengan cahaya. Mungkin kalau zaman Anda sekarang tidak mengenal negatif film, tapi sebelumnya kita menggunakan itu untuk mencetak suatu hasil pemotretan. Nah, inilah bagaimana struktur kamera sederhana, yaitu melibatkan satu buah lensa, kemudian di belakang ini adalah tempat meletakkan bayangan, biasanya negatif film yang PK cahaya atau elektroda yang PK cahaya yang diproses untuk ditampilkan di layar HP Android atau HP digital saat ini. Benda yang diambil itu berada pada jarak yang sangat jauh, kemudian berada di ruang 3 akan terbentuk bayangan di ruang 2 dari suatu lensa positif atau lensa cembung, sehingga berada di belakang titik fokus dan sifatnya terbalik dan diperkecil. Nyata terbalik dan diperkecil menjadi sifat dari bayangan yang dihasilkan oleh suatu lensa kamera. Berikut ini simulasi tentang lensa kamera itu. Lensa kamera biasanya menggunakan jarak fokus yang kecil, sehingga kalau jarak fokusnya kecil, dampaknya ketika benda itu kita pindahkan, ya, kita geser-geser seperti itu, maka letak bayangan relatif tidak bergerak, tidak bergeser, berada di posisi itu. Sehingga ini memudahkan proses
membuat suatu kamera supaya jarak antara lensa terhadap tempat jatuhnya gambar itu tidak terlalu banyak diubah. Seperti itu. Sehingga kalau lensa itu semakin tipis, maka kamera yang dibuat pun juga semakin tipis. Kalau pada kasus ini, maka lensa yang harus kita gunakan adalah sebagai berikut supaya bayangan itu jatuh tepat di posisi sensor dari kamera itu. Nah, akan dibuat seperti ini sehingga bayangan tepat jatuh pada bagian sensornya. Dengan menggunakan jarak fokus yang besar, maka ketika benda ini itu mengalami pergeseran-pergeseran, maka kita harus selalu mengubah posisi dari lensa itu, harus kita majukan, harus kita mundurkan. Itu jika jarak fokus yang kita gunakan terlalu besar. Tetapi untuk kamera-kamera digital yang menggunakan handphone, itu jarak fokusnya itu sangat kecil, sehingga karena sangat kecil itulah kita jarang sekali perlu menggeser-geser kamera itu, tidak perlu. Kenapa? Karena dengan jarak fokus yang kecil, relatif posisi gambar itu berada pada tempat yang selalu sama. Persamaan yang berlaku pada lensa, kita menggunakan persamaan umum pada lensa, yaitu persamaan 1/f sama dengan 1/s tambah dengan 1/s aksen. Nah, ini penampang dari suatu lensa kamera, jarak fokusnya biasanya sangat kecil, yaitu sekitar 28 mm. Sehingga dibandingkan dengan objek yang kita foto, posisinya perbandingannya sangat besar sekali. Oleh sebab itu, kamera-kamera itu biasanya jarak fokusnya yang kita gunakan adalah kecil. Berikutnya adalah alat optik kedua, yaitu proyektor. Proyektor ini juga menggunakan satu kamera sebagai kebalikan dari proses kamera. Jadi dari film yang dihasilkan oleh kamera, kemudian diproses oleh proyektor untuk ditampilkan kembali pada suatu layar sehingga terjadi gambar yang lebih besar. Ini pun hanya menggunakan proses satu buah lensa sebagai kebalikan dari kamera. Jadi secara simulasi akan dihasilkan gambar sebagai berikut. Pada proyektor itu benda diletakkan di ruang 2, sehingga benda itu akan menghasilkan bayangan di ruang 3 yang sifatnya diperbesar dan terbalik. Oleh sebab itu, pada pemasangan proyektor biasanya benda tidak kita pasang secara tegak, tetapi kita pasang secara terbalik supaya dihasilkan gambar di layar dalam kondisi tegak. Seperti itu, sehingga dalam prosesnya kalau kita menggunakan OHP itu biasanya perlu proses, yaitu membalik bayangan supaya yang terjadi pada layar adalah bersifat tegak. Itu yang terjadi pada suatu OHP. Jadi benda harus berada di ruang 2 supaya dapatkan bayangan di ruang 3. Nah, ini jadi bendanya kita pasang terbalik supaya nanti hasilnya ketika di layar menjadi sifat bayangan yang tegak. Demikian juga untuk yang bagian ini, ya. Jadi posisi slide-nya itu terbalik supaya nanti didapatkan bayangan tegak. Jadi slide dimasukkan di sini. Kecuali kepada OHP, karena di sini menggunakan dua lensa, yaitu lensa ada proses pembalikan oleh pada cermin ini, maka kalau menggunakan OHP kita meletakkan gambarnya ya sesuai dengan cara kita membaca. Otomatis nanti akan ditampilkan di layar dalam posisi tegak karena di sini ada proses pembalikan sinar oleh proses pemantulan. Pada proyektor ini pun juga digunakan persamaan seperti pada lensa cembung pada kamera tadi. Ini persamaan yang kita gunakan. Alat optik berikutnya yang menggunakan lensa cembung itu adalah mata. Jadi mata ini menggunakan lensa cembung, kemudian jarak lensa mata ke retina tempat terbentuknya bayangan itu tidak bisa diubah. Jadi lensa mata ini tidak bisa kita majukan atau kita mundurkan. Tetapi pada saat kita melihat benda yang posisinya itu berubah-ubah, maka lensa mata inilah yang akan mengatur jarak fokusnya supaya bayangan jatuh tepat pada retina. Kemampuan itu disebut sebagai kemampuan akomodasi. Nah, jadi ketika mata itu
kita mengamati suatu benda, maka tugas dari lensa mata inilah yang nanti akan mengatur ketebalannya supaya apa yang dilihat itu tepat berada jatuh di retina. Jadi tepat jatuh di retina. Misalnya kalau kita melihat benda yang jauh, maka retina itu akan menangkap benda yang kita lihat juga, tetap akan menangkap. Bagaimana caranya? Lensa mata akan berubah jarak fokusnya. Maka akan terjadi bagaimana bentuk lensa mata itu akan terjadi perubahan. Jadi pada saat kita gunakan untuk melihat benda yang dekat, lensa mata itu berubah menjadi lebih tebal supaya jarak fokusnya menjadi lebih kecil. Jadi semakin tebal lensa mata, jarak fokusnya lebih kecil sehingga bayangan tetap berada di retina. Kemampuan lensa mata pada ukuran yang paling tebal itu ada kondisi akomodasi maksimum. Sedangkan pada kondisi yang paling tipis itu dinyatakan sebagai kondisi tanpa akomodasi. Sudah paling tipis ini ya, sehingga kalau digunakan untuk melihat benda yang jauh pun juga kondisinya sudah seperti itu. Ya, paling tipis. Sehingga jarak fokusnya sudah paling besar untuk dapat melihat benda yang jauh. Sifat inilah yang disebut dengan sifat akomodasi, yaitu kemampuan lensa mata untuk berubah ketebalannya untuk mengatur jarak fokus. Jadi ruangan ini ada ruangan cairan ya, jadi untuk menjaga supaya mata itu dalam kondisi yang aman. Demikian juga lapisan yang di luar ini juga lapisan seal yang untuk membantu keamanan dari lensa mata yang kita miliki. Sehingga proses untuk lensa mata itu sangat kompleks. Oleh sebab itu ada baiknya Anda semua harus menjaga kesehatan dari indera penglihatan yang kita miliki. Tetapi tidak dipungkiri ada beberapa dari mata yang mengalami cacat mata sehingga tidak dapat melihat dengan baik. Di antara cacat mata itu adalah peristiwa untuk cacat mata yang sering terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Untuk mata normal, seharusnya untuk mata normal itu dapat melihat benda yang dalam posisi benda yang jauh maupun benda yang dekat. Ingat tadi ketika digunakan melihat benda yang jauh, lensa mata itu dalam kondisi paling tipis, dan ketika digunakan benda yang paling dekat, lensa mata dalam kondisi yang paling tebal. Inilah peristiwa akomodasi itu. Untuk mata normal, benda untuk melihat benda yang jauh itu letak benda itu bisa sangat jauh tak hingga. Ya, jadi kita bisa melihat benda yang sangat-sangat jauh dengan menggunakan kondisi tanpa akomodasi. Titik paling jauh itu kita sebut sebagai titik punctum remotum. Karena jarak fokus lensa mata kita itu sudah kecil, maka benda yang paling jauh itu kurang lebih jarak 4 meter itu merupakan sudah benda yang sangat jauh untuk mata kita melihatnya. Jadi kalau Anda sudah bisa membaca suatu tulisan jarak 4 meter itu masih tampak, itu kurang lebih ya mata Anda masih dapat dianggap mata yang normal. Sedangkan untuk jarak paling dekat yang bisa kita lihat, itu disebut jaraknya adalah sebagai titik dekat mata atau punctum proximum. Mata normal biasanya untuk melihat benda yang paling dekat itu dengan kondisi nyaman itu adalah pada jarak 25 cm. Anda bisa membaca buku pada jarak kurang dari itu, tetapi saya yakin mata Anda akan terasa sakit meskipun bisa digunakan membaca, karena itu bukan jarak baca yang normal. Jadi jarak baca normal itu kurang lebih antara 25 sampai 30 cm. Tergantung dalam kondisi umur ya dan kemampuan mata, tapi rata-rata nilainya adalah sekian. Kalau pada soal nanti akan disebutkan berapa titik dekat mata untuk pengamatan dari soal tersebut. Jadi tentang titik dekat nanti ada yang 25, ada yang 30 cm, tergantung pernyataan dari soal. Ketika orang tidak mampu melakukan kegiatan pengamatan seperti mata normal atau emetrop ini, maka dipastikan orang tersebut mengalami gangguan dalam penglihatan. Salah satu gangguannya adalah miopi atau rabun jauh atau mata dekat. Jadi orang ini rabun untuk penglihatan yang jauh.
Benda-benda yang jauh ketika dia membaca itu tidak bisa bayangan jatuh pada retina. Bayangan tidak jatuh pada retina. Sehingga teman-teman kita yang tidak dapat membaca tulisan pada jarak jauh itu terpaksa ketika dia membaca supaya bayangan jatuh pada retina, dia terpaksa mendekat kepada objek benda atau objeknya yang kita dekatkan kepada mata, supaya bayangan yang tadi di depan retina bisa tepat pada retina sehingga membaca. Itulah yang terjadi. Maka titik jauhnya, kalau orang normal itu sangat jauh tak hingga, sekarang titik jauhnya adalah menjadi lebih kecil. Jadi orang itu jarak jauhnya itu menjadi berkurang karena kemampuan lensa matanya. Oleh sebab itu, supaya dia bisa membaca dengan baik pada jarak yang jauh, dia perlu dibantu menggunakan lensa cekung. Dibantu menggunakan lensa cekung seperti ini. Tugasnya lensa cekung ini adalah mengubah benda yang jauh supaya terbentuk bayangan pada titik jauh mata tersebut. Jadi benda-benda yang jauh itu diubah supaya berada pada titik di mana dia mampu melihatnya. Itu fungsi dari lensa cekungnya. Sehingga pada saat orang menggunakan lensa kacamata, sebenarnya yang dia lihat sudah tidak lagi benda, tetapi dia mengubah yang dilihat adalah bayangan. Karena benda itu sudah diubah oleh lensa cekung menjadi bayangan di mana dia bisa melihatnya. Seperti ini. Sehingga pada saat itu, karena posisi dari bayangan itu sudah pada titik jauh dari mata tersebut, maka bayangan pun akan jatuh pada retina. Sehingga orang ini dapat melihat seperti orang normal, yaitu berada pada retina dan benda-benda yang jauh sudah dapat dilihatnya kembali. Sifat bayangan yang dihasilkan lensa cekung adalah bersifat maya, tegak, dan ada di depan lensa. Itu sifat bayangan yang dihasilkan sehingga mampu untuk dilihat oleh orang itu. Maka dengan menggunakan konsep lensa, kita bisa menghitung bahwa nilai S-nya, bendanya, itu berada di tempat jauh tak hingga, terbentuk bayangan maya pada jarak min PR. Sehingga karena S ini dibagi dengan tak hingga mendapatkan nilai 0, maka kita dapatkan jarak fokus untuk lensa yang digunakan orang itu sama dengan negatif dari titik jauh mata orang tersebut. Maka dia menggunakan lensa cekung karena jarak fokusnya bertanda negatif. Lihat, jarak fokusnya bertanda negatif. Contohnya adalah seorang murid menggunakan kacamata dengan kekuatan negatif 0,4 dioptri saat digunakan membaca tulisan yang ditampilkan pada layar proyektor. Jadi ini ada seorang murid yang dia itu minus 0,4 dioptri. Nah, pada suatu ketika ia lupa membawa kacamatanya sehingga dia kesulitan membaca tulisan di proyektor. Maka untuk membaca normal, pasti anak tersebut harus pindah tempat duduk. Tidak mungkin dia duduk di tempat biasanya karena dia sekarang tidak menggunakan kacamata. Dan dia duduknya bagaimana? Pasti dia duduknya adalah harus mendekat terhadap posisi dari tempat duduk terhadap layar itu. Sekarang kita akan hitung seberapa dekat dia harus memposisikan tempat duduknya. Karena dia menggunakan cacat mata miopi dengan lensa negatif, maka nilai F-nya ada sama dengan 1 per P atau sama dengan min PR. Kekuatan dioptrinya, karena menggunakan dioptri, maka kita menggunakan konsep 1 per P. 1 per P-nya adalah 1 dibagi 0,4 min PR, sehingga PR-nya adalah 10 per 4. Ingat, kalau kita menggunakan 1 per P, maka satuan yang ada di sini menggunakan satuan meter. Oleh sebab itu, PR dari anak tersebut atau titik jauhnya adalah 2,5 meter. Akibatnya, kalau anak itu tidak menggunakan kacamata, jarak terjauh yang bisa dia baca adalah 2,5 meter. Kesimpulannya untuk soal ini, supaya anak itu bisa membaca tulisan yang ada di layar proyektor, maka dia harus duduk sejauh paling jauh 2,5 meter dari layar monitor. Cacat mata kedua adalah hipermetropi, yaitu rabun dekat
Artinya orang ini tidak bisa melihat benda-benda pada titik dekat mata orang tersebut. Biasanya ini terjadi pada orang tua. Jadi orang tua itu ketika membaca tulisan pada jarak normal seperti kita, itu mereka tidak bisa. Karena pada saat jarak normal itu, bayangan itu malah berada di belakang retina. Sehingga biasanya orang tua kita itu kalau membaca, kemudian apa yang dibaca itu dijauhkan. Nah, digeser tulisannya itu. Jadi posisi layar HP atau koran itu dia jauhkan dari mata. Supaya apa? Supaya bayangan yang jatuh di belakang retina bisa digeser ke posisi pas di retina. Dengan cara memindahkan benda yang dilihat menjadi lebih jauh. Itu artinya titik dekat orang rabun dekat atau hipermetropi, titik dekatnya lebih besar dibandingkan orang normal. Jadi titik dekatnya menjadi lebih besar titik dekatnya itu. Maka dia bisa dibantu dengan lensa cembung supaya bisa membaca seperti orang normal. Sama tujuannya adalah lensa ini tujuannya adalah mengubah benda pada jarak normal menjadi bayangan pada jarak terdekat yang dapat dilihat oleh orang itu. Jadi sekarang ketika dia menggunakan lensa cembung, dia bisa menempatkan koran itu pada posisi seperti orang normal. Tetapi yang sedang dia baca bukan pada jarak SN, tapi yang sedang dia lihat adalah bayangan yang dihasilkan lensa cembung itu. Pada jarak terdekat yang dia baca seperti jarak dekat yang posisi ini. Jadi kalau dia paling dekatnya membaca pada jarak 40 cm, maka saat benda itu diletakkan pada jarak 25 cm, maka bayangan itu berada pada jarak 40 cm dari mata sehingga dia bisa melihat membaca dengan jelas karena bayangan berada pada retina. Itulah gunanya kenapa orang yang sudah usia lanjut itu menggunakan kacamata, tujuannya adalah seperti ini. Benda oleh lensa diubah menjadi bayangan yang berada pada posisi lebih jauh. Oleh sebab itu, karena ini menggunakan satu buah lensa, kita menggunakan persamaan pada lensa. Data yang ada di warna hijau kita substitusikan, maka kita dapatkan persamaan pada mata hipermetropi adalah 1/f sama dengan 1/SN dikurangi 1/pp. SN ini ada titik baca normal, bisa 25 cm, bisa 30 cm tergantung konteks soal yang akan dikerjakan oleh latihan-latihan nanti. Ini rumus pada hipermetropi. Nah ini rumusnya ya pada hipermetropi. Rumusnya 1/f sama dengan 1/SN dikurangi 1/pp. pp adalah punktum proksimum atau titik dekat mata. Contohnya adalah ini ada seorang guru, kalau dia itu ingin membaca, buku itu harus berada pada jarak 90 cm dari posisi dia membaca. Padahal orang normal membaca itu jaraknya 30 cm. Maka kalau guru ini menempatkan buku pada 30 cm, dia tidak bisa membaca dengan jelas. Supaya membaca dengan jelas, maka dia harus menggunakan kacamata. Nah, berapa jarak fokus kacamata yang dia gunakan supaya bisa membaca seperti orang normal? Kita gunakan persamaan pada lensa ini. Kita substitusikan jarak bacanya normal adalah 30, kemudian titik dekatnya adalah 90. Dari hitungan ini kita dapatkan menyamakan penyebutnya. Ya, kita dapatkan hasil jarak fokusnya 45 cm bertanda positif. Berarti ini lensa cembung. Maka guru ini harus menggunakan lensa cembung dengan jarak fokus 45 cm. Maka inilah alat optik yang menggunakan lensa cembung. Alat optik berikutnya yaitu adalah pada masih tentang cacat pada mata ya. Cacat mata yang berikutnya ini adalah presbiopi. Presbiopi itu biasanya karena faktor usia tua. Jadi orang tua itu biasanya kacamatanya itu menggunakan kacamata yang modelnya seperti ini. Kenapa? Karena otot matanya itu sudah berkurang kemampuannya untuk menarik. Jadi untuk menarik menjadi pipih atau menarik untuk menjadi cembung itu sudah sangat berkurang sehingga perlu menggunakan kacamata rangkap. Yang atas dipakai untuk melihat benda jauh,
yang bawah dipakai untuk membaca atau melihat benda yang dekat. Yang atas ini adalah membantu miopinya, yang bawah ini membantu untuk hipermetropinya. Jadi orang tua itu memiliki dua cacat mata karena memang sudah tidak bisa mampu memipihkan maupun membuat cembung secara maksimal. Berikutnya untuk yang astigmatisme atau silindris, ya, itu cacat mata karena dimensi dari lensa kelengkungan matanya itu berbeda. Jadi harusnya kelengkungan matanya itu kelengkungan yang atas sama yang horizontal itu harusnya memiliki diameter yang sama. Tetapi orang silindris tidak memiliki sifat itu. Maka sifat matanya berbentuk seperti bola bisbol. Harusnya itu lensa mata itu betul-betul berbentuk lingkaran, permukaan bola harusnya. Sehingga jari-jarinya sama. Untuk yang silindris, cacat matanya antara diameter horizontal dan diameter vertikalnya itu memiliki ukuran yang berbeda. Maka dia harus dibantu menggunakan lensa silindris. Alat optik yang berikutnya adalah loupe atau magnifier glass, ya, yaitu lensa pembesar. Seperti ini biasanya digunakan di lab untuk mengamati potongan-potongan penampang atau dalam fisika juga, ya. Jadi ini adalah lensa cembung. Maka nanti sifat bayangannya dapat langsung kita lihat menggunakan loupe ini. Jadi kalau Anda menggunakan loupe, Anda tidak usah repot-repot lagi cari yang lain, langsung dapat diamati menggunakan loupe. Karena dapat langsung diamati, maka dia bersifat maya. Maya pasti dengan sifat tegak dan diperbesar. Otomatis ada di depan lensa karena sifatnya adalah maya. Jadi ini sifat bayangan pada loupe. Jadi kalau kita menggunakan loupe, itu sifat bayangannya ada sebagai berikut. Karena itu benda ada di ruang 1 dan bayangan ada di ruang 4. Perbesaran yang dihasilkan oleh loupe disebut perbesaran sudut. Karena pada saat itu kita melihat benda itu pada jarak baca normal SN. Ya, ini bendanya yang kecil kita lihat. Tapi ketika kita menggunakan loupe, maka tetap yang kita lihat itu berada pada jarak baca. Sehingga tadi yang mula-mula kita melihatnya jaraknya sudutnya kecil, setelah kita ubah jadi bayangan yang diperbesar, mengalami perubahan besar sudut. Nah, peristiwa ini sekarang kita lihat bagaimana prosesnya dari simulasi. Jadi di sini ketika kita melihat benda yang kecil, maka sudutnya adalah sekian. Kemudian ketika kita menggunakan loupe, maka benda ini kita dekatkan sehingga akan terjadi pembentukan bayangan yang lebih besar yang berada pada jarak yang lebih jauh. Nah, akan berada di sini. Gambarnya akan menjadi ukurannya menjadi lebih besar. Oleh sebab itu terjadi perubahan pengamatan sudut, yaitu dari pengamatan sudut yang tadi ukurannya lebih kecil, sekarang pengamatan sudutnya menjadi lebih besar. Oleh sebab itu pada penggunaan loupe, benda diletakkan di ruang 1. Jadi ini proses pembentukan bayangannya. Maka benda diletakkan di ruang 1 supaya dihasilkan bayangan yang diperbesar, dan pengamatan ini berada pada pengamatan mata berakomodasi karena diletakkan pada jarak baca terdekat kita. Maka perbesaran yang dihasilkan dari perbesaran sudut adalah pada saat pengamatan dilakukan dengan mata berakomodasi, yaitu pada saat benda berada di ruang 1 dan bayangan berada pada titik dekat mata, maka perbesaran pada loupe dinyatakan sebagai M sama dengan PP per F ditambah dengan 1. PP ini punktum proksimum mata normal, biasanya 25 cm atau 30 cm. Sedangkan kalau pengamatan tanpa akomodasi, bayangan berada pada jarak jauh tak hingga. Maka sifatnya adalah sifat sinar sejajar. Kalau sifatnya sinarnya sejajar, maka ini dipastikan pengamatan tanpa akomodasi. Tapi kalau sifat sinarnya adalah meruncing sehingga terbentuk bayangan, ini sifatnya berakomodasi maksimum. Untuk tanpa akomodasi, nilai perbesarannya lebih kecil, yaitu punya selisih angka 1. Maka tanpa akomodasi nilainya adalah M adalah PP per F untuk nilai perbesaran pada loupe-nya.
Jadi kalau pada pengamatannya ada dua model, pengamatan berakomodasi dengan sifat sinar meruncing dan tanpa akomodasi dengan sifat sinar sejajar. Misalnya ada seorang anak yang memiliki mata normal, nah ini nilai SN-nya atau nilai PP-nya 30 cm menggunakan loop kekuatan 20 dioptri. Maka perbesaran saat berakomodasi maksimum berapa? Untuk menentukannya kita perlu menghitung jarak fokus loop itu dulu. Maka jarak fokus loopnya kita gunakan persamaan pada kekuatan lensa. Dan kita dapatkan kekuatan lensa karena menggunakan rumus 1/F, maka kekuatan lensanya didapatkan jarak fokus 0,05 meter atau 5 cm. Ingat persamaan ini mendapatkan satuan meter. Dengan jarak fokus 5 cm dan kekuatan lensa 20D untuk mata normal 30 cm ini, kita dapatkan akomodasi maksimumnya adalah SN dibagi dengan F ditambah dengan 1. Maka mendapatkan nilai 30 dibagi 5 ditambah 1, yaitu perbesarannya bernilai 7 kali. Demikianlah untuk alat optik yang menggunakan satu buah lensa, yaitu diantaranya adalah ada kamera, ada proyektor, ada mata, dan juga ada loop. Itu adalah alat-alat optik yang menggunakan satu buah lensa. Maka untuk pokok bahasan berikutnya nanti kita akan lihat bagaimana alat-alat optik yang lain yang menggunakan sistem beberapa lensa pada video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar.